الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. وقال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا في علومه في الدارين. بسم الله الرحمن الرحيم. من أشرقت بدايته أشرقت نهايته. هذه عبارة أخرى موافقة لمعنى ما تقدم. Nah, di sini yang artinya adalah barang siapa cemerlang ketika bab pemulaan, maka akan cemerlang juga di akhirnya. Maksudnya adalah barang siapa di awal mulanya seseorang ini berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melewati daripada yang bagus-bagus saja. Misalnya tujuan kan adalah supaya usul ataupun sampai. Nah, ketika orang ini hendak berangkat ke tujuan, fasilitasnya ataupun ongkosnya ataupun syarat-syaratnya sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti contohnya kalau orang tersebut mengumpati gurunya misalnya, kemudian disarankan ataupun dianjurkan oleh gurunya adalah diantaranya mengikutinya, kemudian hakun hajat mengumpati gurunya, maka sampai seperti mana gurunya juga. Seperti jalur tarikat. Jalur tarikat itu adalah seseorang itu hendak menuju tujuannya adalah supaya bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu melewati beberapa macam tangga, dan tangga tersebut harus dilewati, dan kadawani melewati tersebut kecuali dengan anjuran ataupun arahan daripada seorang mursyid ataupun seorang guru. Nah, inilah yang disebut asrakat bidayatuhu, yaitu cemerlang cara berjalannya. Nah, misalnya ada seorang guru menyuruh dengan riyadah. Riyadah ini artinya latihan dengan berzikir, dengan salawat, dengan sholat tasbih, surat taubat, surat syukur, surat ridho. Nah, itu biasanya kalau orang tarikat kayak itu tuh. Apalagi orang yang hendak bersuluk. Suluk ini artinya meninggalkan nang di rumah sementara. Gawean ditinggalkan, kemudian anak istri pun ditinggalkan, khusus ba'amaliyah saja. Ini biasanya kayak itu tarikat. Ada yang 3 hari pemulaan, ada yang 7 hari sampai ada 12 hari meninggalkan. Jadi di dalam kalambu aja.
diulahkan kelamunya tak. Kalau bubuhan tarekat Naksabandiyah ada juga. Mungkin ada juga seseorang tersebut disuruh oleh gurunya untuk meninggalkan daripada dunia, maka akhirnya berandak di hutan ada juga. Tapi yang sudah siap kan orang kayak itu tuh. Nah, jadi macam-macam cara paguruan menyuruh seorang murid supaya bersinarlah daripada pemulaannya. Maksudnya bersinar tersebut baik daripada perjalanannya sesuai dengan agama Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini telah diceritakan dalam kitab Munqadhub Minadh Dhalal. Imam Al-Ghazali itu adalah seorang yang ahli di bidang masalah ilmu pembersihan ataupun penyakit-penyakit hati. Kenapa orang tuh kada sampai jahidin? Kenapa orang tuh kada sampai hidin beisi cara ataupun hidin tuh beisi beisi cara ataupun beisi rumus supaya orang tuh sampai. Jadi hampir rata-rata ulama di dunia ini yang memakai aliran sunnah wal jamaah, mereka itu menggunakan kitab karangan Ihya Ulumuddin, karangan Imam Al-Ghazali. Karena teknik ataupun cara hidin itu menyampaikan orang kepada Allah Subhanahu wa taala, yang disebut orang tersebut mendapat miskatun nubuwah ataupun miskatun aulia. Orang tuh mendapatkan sumbu. Sumbu ini yang langsung sumbunya ini kepada Nabi. Sumbu menyalanya tuh minyaknya ataupun lampunya langsung dihindawakan oleh Nabi. Nah, atau yang di bawah lagi sumbunya ataupun lampunya dihindawakan oleh wali-wali. Itulah ujah Imam Al-Ghazali, sebelumnya saya ahli fikih, sebelumnya saya ahli filsafat, sebelumnya saya ahli batin, sebelumnya saya ahli ilmu kalam, tauhid. Akan tetapi jahidin, kalau kada dapat sumbunya itu, aku bisa tersesat. Nah, tersesat tuh jahidin tak? Nah, ilmu banyak, santri banyak, pengikut banyak, pencinta muhibbin banyak. Waktu itu hidin, waktu di Baghdad, waktu di Syam. Kemudian mujahidin, aku nih hidup dengan ilmu saja. Ilmu itu hasilnya riya dan khayal saja. Dua jilid. Beramal sudah, paham sudah, tetapi hanya hidup. Yang pertama karena riya, yang kedua karena khayal saja. Karena apa? Belum tatamu sumbunya. Maka jadi Imam Al-Ghazali amun kaya itu aku nih gelisah. Saking kegelisahan beliau tersebut, beliau ini sampai garing. Sampai garing. Garingnya itu kada tapian mau makan selama 6 bulan. Diperiksa oleh dokter. Ujah dokter kada ada penyakit orang nih. Imam ini kada ada bisi penyakit. Penyakitnya cuma hati benaham kada tenang. Itu aja penyakitnya. Hatinya kada tenang. Cara mengobati jahidin Imam Ghazali ini satu saja, yaitu hatinya harus tenang. Ujah Imam Al-Ghazali kayak apa anak tenang?
ilmu banyak, pengikut banyak, pencinta banyak, muhibbin banyak, raja pun menghormati, duit banyak. Tetapi hasilnya adalah hanya pangkat dan dunia, ria dan khayalan saja. Hati kada tertamu dengan sumbunya. Nah, Mujahidin waktu itu langsunglah Hidin diperintahkan oleh suara hati, yaitu adalah irtihal. Irtihal itu artinya berjauh daripada rumah, berjauh daripada santri, berjauh daripada orang yang mencintai Hidin. Nah, tapi Hidin ini sebelum berjauh disiapakan dulu, duit banyak kan dibagi Hidin, anak bini cukup gitu. Nah, bukan meninggalkan anak bini kada bisi bekal kada. Nah, itu Imam Al-Ghazali itu. Nah, Imam Al-Ghazali yang sangat alim, yang luar biasa, sebelum Hidin meninggalkan untuk berujlah ataupun khalwat, Hidin ini menyiapkan anak bini dulu, disusun Hidin. Hanyar Hidin berangkat ke masjid. Nah, ke masjid tuh Hidin. Ke masjid dulu 2 tahun. Hidin ini setiap hari berzikir, setiap hari berkhalwat, bertasbih dan sebagainya, berandak di atas menara, berdiam di menara masjid. Nah, mungkin dahulu Hidin bisa jadi tukang ajan kira-kira kaum kira-kirahan. Karena bahar itu kadada mic, jadi orang anak ajan di atas menara dulu. Selama 2 tahun Hidin. Nah, 2 tahun dok kada begaulan orang. Itu Hidin merasa sudah mulai tertamu dengan sumbu Hidin, mulai bercahaya sudah hati tadi. Hidin amun 2 tahun ini belum terasa. Hidin tambahi 10 tahun menjadi 12 tahun untuk berkhalwat, menyepi daripada manusia, menyepi daripada ilmu jahil. Hanya Hidin sibuk berdialog ataupun bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau kita kada disuruh kayak itu, paling kada kita ini disuruh hanya meluangkan waktu di rumah, yaitu menyendiri, bersepi-sepi dengan Allah Subhanahu wa taala, pelan-pelan, bagi gimit, merengek-rengek di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan menggaung-gaung juga menangis kan di rumah seorangan. Nah, orang gila itu. Nah, lain kita nih kayak biasa aja, beramal ibadah, berzikir kayak biasa, bersuara mengaji seperti biasa, menuntut ilmu kayak biasa. Kada menggila nang kayak orang ilmu ketuhanan lain. Imam Al-Ghazali malah banyak di sini beliau menyalahkan tentang ilmu ketuhanan. Nah, Jahidin, kalau seseorang tersebut mengaji ilmu ketuhanan, akan tetapi kada berdasarkan dengan Al-Quran dan hadis, jangan diumpati. Ini perkataan Hidin, ini perkataan Imam Junaid Al-Baghdadi kayak itu juga. Kalau seseorang tersebut secara syariatnya kada sesuai, walaupun orang itu berpandai nang kaya apa tingginya, tetapi kada sesuai dengan Al-Quran hadis, jadi jangan diumpati. Apabila orang tersebut masih normal, masih normal, makan minum mau apa seperti mau, akan tetapi kada sembahyang, kada berkumpul lagi dan sebagainya kan. Tetapi orang tersebut masih normal, kada mau sembahyang. Ada mau sembahyang lagi. Imam Al-Ghazali menyebutkan, sudah mengisahkan Hidin pengalaman selama 10 tahun Hidin menemukan bermacam-macam orang di pinggiran,
Nah ilmu ketuhanan toh. Hidin datangi kenapa sebabnya pian kada sembahyang. Padahal pian yang dibicarakan adalah ilmu ketuhanan. Nah, kemudian hidin mendatangi ilmu ahli kalam dalam berpandit ilmu tauhid aja. Ujung-ujungnya ibaratnya Tuhan itu adalah diriku. Nah, ataupun nang aku Tuhan, ataupun nang lain daripada aku pun adalah Tuhan juga. Yang disebut itu adalah hulul dan ittihad namanya. Kalau mungkin pian kena menamai orang berbicara tentang hulul ataupun ittihad, itu Imam Al-Ghazali adalah termasuk keliru, tertipu orang tersebut. Nah, makanya jahidin di sini kalau seseorang tersebut hendak berjalan asrakat bidayatuhu, yaitu bagus dulu aturannya, aturan mainnya itu bagus, baguru, ba'amaliyah, bersyariat. Maka jahidin asrakat nihayah, maka sampainya pun, wusulnya pun akan cemerlang juga. Nah, kalau sudah wusul tadi, itulah orang dengan Allah Subhanahu wa taala tuh seakan-akan bisa berpandir. Gitu. Bukan dengan akal berpandir, kada. Atau dengan kayak orang jahir ini berpandir, kada. Inya kena ada suatu ketika orang tuh dikasih mimpi dalam keadaan jaga, dalam keadaan hadir kayaknya dimimpiakan oleh Allah Ta'ala. Itulah yang disebut adalah perjumpaan ataupun pertemuan. Atau ketika orang tuh lagi berzikir, duduk asik merenung sambil menjamkan mata, sambil menghayati ketika berzikir kan, tiba-tiba Allah Ta'ala hilang akan akal. Yang disebut adalah orang tersebut diberi Allah Ta'ala namanya hal. Halah. Nah, jadi kata Imam Al-Ghazali, seseorang tersebut la yumkinu al-wusulu ilallah subhanahu wa ta'ala illa bita'allum summa bi'amalin summa bizukin. Nah, tidak mungkin seseorang tersebut sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kada melewati belajar dahulu. Nah, ta'allum, belajar dulu. Nah, belajar lawan tuan guru, belajar lawan mursyid. Nah, belajar lawan kiai tentang cara sampai kepada Allah Ta'ala. Imbah itu ma'amalakan mendapatkan namanya adalah amal jauq namanya dalam hati. Nah, di alam amal jauq ini Imam Al-Ghazali mengatakan orang tuh mendapatkan adalah hal dari dalam, hal rasa yang paling dalam. Nah, gitu. Amalnya sampai ke dalam. Dan seseorang tersebut kada kawa mendapatkan hal kalau belum berisi hati yang bersih ataupun bening. Nah, itu pula. Makanya Imam Al-Ghazali membahas dalam kitab Ihya Ulumuddin, cara pembersihan hati itu macam-macam caranya. Ada dengan cara riyadah, ada cara membuang syahwat dalam hati. Bahkan Imam Al-Ghazali itu mengatakan menundukkan syahwat yang ada dalam jiwa kita. Yang lebih utama lagi jahidin syahwat apa? Yang pertama adalah syahwat baton. Batannya artinya parut. Yang kedua adalah syahwat farji, yaitu adalah syahwat kamaluan. Nah, apabila dua perkara itu kita bisa menundukkan syahwat parut kawa, syahwat nang satu tu kawa kan. Nah, jahidin orang tersebut paling mudah berjalannya.
Maka di situ disuruh kita berpuasa. Disuruh kita di situ banyak-banyak makanan sederhana ya. Oh, banyak aja kalau dikisahkan Imam Al-Ghazali ini dalam kitab Ihya Ulumuddin, rame benar. Pokoknya ulama banyak yang sukses memakai kitab ini. Baik orang yang sudah jadi wali memakai kitab ini, maka tambah derajatnya tinggi. Apalagi orang awam nih, yang biasa-biasa nih nah. Bahkan dikatakan orang-orang yang kada beriman gen memakai teori Imam Al-Ghazali ini banyak. Nah, saking indahnya hidin tuh. Bahkan digelarlah Imam Al-Ghazali ini adalah Hujjatul Islam. Orang yang banyak bisi hujjah bagi orang Islam adalah Imam Al-Ghazali. Maka satu ketika ada riwayat Nabi Isa berpadah kepada Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Hai Muhammad, engkau telah berkata bahwa ulama akhir zaman, ulama Nabi Muhammad SAW sama pangkatnya dengan Nabi, kayak apa garang jadi sama." Maka disuruhlah Imam Al-Ghazali untuk berdebat dengan Nabi. Maka waktu itu ujar kisah sebertaan yang dipertanyakan oleh Nabi tuntas sebertaan oleh Imam Al-Ghazali. Karena apa? Pangkatnya ulama sama dengan Nabi. Akhirnya Imam Al-Ghazali itu dipadahkan adalah Hujjatul Islam. Hujjatul Islam. Bahkan guru sekumpul mengatakan tuh, Imam Ghazali itu adalah kutubul aktab minal ilmi, rajanya wali, rajanya kutub yang masalah ilmu adalah hidin. Nah, Imam Ghazali. Bahkan hidin ini ketika akhir-akhir hidup hidin ini bakeliling di kampung, bakeliling di pasar. Ujah hidin, barang siapa yang melihat aku, nah hidup nih nah, melihat aku, memandang aku, masuk surga, biga hirap, biga hisab beserta aku. Karena apa? Hidin diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan, bisa berpandir langsung dengan Nabi Muhammad SAW dan langsung mendapatkan hadis. Karena hadisnya, barang siapa yang melihat aku jahidin, kemudian nanti di akhirat dia masuk surga, jaminannya masuk surga. Betul. Keistimewaan Imam Al-Ghazali. Karena hampir-hampir kitab-kitab setelah Sidin banyak merujuk kepada kitab karya Imam Al-Ghazali. Termasuk kitab Al-Hikam ini sarahnya banyak mengambil daripada Ihya Ulumuddin. Nah, terus seperti orang-orang Yaman loh, wajib orang Yaman loh, ulama-ulamanya membaca kitab Ihya Ulumuddin. Bahkan mereka tuh 4 juz tuh bisa setahun tamat. Membaca biasa aja, baca. Apabila mereka berkumpul-kumpul ya, namanya disebut rohlah aja. Nah, berkumpul-kumpul ulama-ulama baca Ihya. Nah, lain mendengarkan musik pang lah, berkumpul-kumpul ulama sana baca Ihya. Seperti Imam Al-Haddad, nang kitab-kitab nang karya Imam Al-Haddad tuh, hidin tuh ada dalam kitab khusus menceritakan kemuliaan Imam Al-Ghazali. Di situ hidin menyuruh kita membaca kitab Ihya Ulumuddin. Nah, karena man asyrakat bidayatuhu asyrakat nihayatuhu. Barang siapa di awal hendak berangkat dengan baik, bercahaya, maka akan hasilnya juga baik juga. Nah, ujar Imam Al-Ghazali, karena teori yang aku pakai sudah aku coba pengalaman. Nah,
Jadi orang-orang yang hendak cepat sembuh hatinya, mendapatkan nur daripada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan nur daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan cara dimulai bercahaya dahulu, cara jalannya tenang. Hajihi ibaratun ukhra waqifatun li makna ma taqaddama. Ini jahidin, bahasa ini adalah suatu ibarat saja, Bang. Ibarat saja. Akan tetapi ibarat ini biasanya adalah sebagai usul juga, Bang. Sebagai pondasi orang hendak berjalan. Fa asraqu bidayatil murid birujuhi ila Allah taala fi muhammadihi wa sikatihi fi. Nah, jadi di sini barang siapa yang sudah bagus awal perjalanannya, seorang muridnya artinya seorang santri, kembali kepada Allah taala dengan kebenaran, maka wa isyraqu nihayatuhu al-wusulu ila qurbatihi, maka pasti ataupun niscaya bersinar pula kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wusul tadilah, itulah orang tersebut sampai perjalanan rohnya sampai sudah. Nah, wusul kembali kan ila qurbatihi wal wusulu bi hadratihi. Jadi kalau orang sudah tuh sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, cara ibadahnya sudah berbeda. Nah, kayak kemarin kan kita bahas di Sirul Asrar. Jadi ibadah yang hanya dengan lisan adalah la ilaha illallah, yang nampak oleh mata seperti mana ibadah sholat, gerak, ruku, sujud kan. Itu pun harus hadir hati. Itu untuk orang awam ataupun orang pemula. Dikirnya tah ibadahnya sholat amun kada hudur hati lalai wawailul lil musallin kan. Nah, jadi kita nih dikatakan sampai kepada Allah taala jauh benar, Bang. Pamulaan aja kita nih sudah belum tertib. Syaratnya orang tuh beramal diterima oleh Allah taala hadirnya hati. Nah, seperti sholat tuh harus hadir tuh. La sholata liman khasyata lahu. Kada dikatakan sholat, kada sempurna sholat apabila kada hadir hatinya. Kalau fikih namanya hadir tuh adalah kita ini merasa sembahyang dan tahu bacaan, itu benar. Itu secara fikih. Akan tetapi kalau orang yang bertasawuf lebih lagi daripada itu. Yang lebih lagi adalah kada ada gerak kecuali gerak Allah Subhanahu wa taala. Fa'ilun illallah, la fa'ilun illallah. Kada ada yang bergerak di muka bumi ini, bahkan diri kita pun adalah kada ada bergerak kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan. Nah, itu sampai ke situ tuh paham kita tuh. Akan tetapi syarat daripada berkata bahwa kada ada gerak, kada ada gerak di muka bumi ini, makhluk yang zahir maupun yang batin, itu daripada Allah taala, ada tandanya pulang. Itu apabila ada suatu perkara yang kada nyaman menurut kita di hati, kita langsung mengembalikan kepada Allah taala. Jangan dilawan emosi. Nah, dikembalikan dulu dengan Allah taala. Hanya kita berurutan memadahi, menyuarai, menegur, sapa kan. Tetapi sudah berdahulu hati ini sudah ta'alluq pada Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesuatu itu sudah diatur oleh Allah taala. Nah, itu tandanya tuh pemulaan tuh.
Nah, itu tandanya orang bahusuk, mulai bahusuk kayak itu. Nah, jangan ibaratnya sesuatu yang baik saja amal ibadah dari Allah Ta'ala. Nang kada baik kita kada terima. Kada boleh. Karena sirruhu wa khiruhu milallah. Nang baik kah, nang kada baik kah itu daripada Allah Ta'ala. Tapi sambatan hati aja. Sambatan hati. Jadi kalau orang tuh ibadahnya lisan, hatinya harus tahu. Harus tahu, kada khusyuk, harus hadir. Kalau ibadah napas itu kayak kemarin kan napas memperhatikan juga tuh. Otak harus memperhatikan bahwa yang keluar dari mulut itu adalah dikir napas. Kemudian dikir hati, yaitu melihat keagungan Allah, jamalullah dan jalalullah. Kalau dikir yang berikutnya lagi, itu yang disebut adalah zikir munajat ngarangnya. Nah, zikir munajat ini kada ada suara lagi, kada ada huruf lagi, tetapi adalah keluhan perasaannya lagi, keluhan. Munajat itu artinya mengeluh ataupun bahasa itu berkisah berpandir. Nah disinilah yang disebut orang kalau sudah berpandir dan Allah Ta'ala bisa, kan? Ini tinggi bang kan, bisa berpandir dengan Tuhan. Memang ada. Rasulullah mencontohkan Mi'raj itu berpandir dengan Tuhan. Dan umatnya kayak apa pulang? Bisa berpandir. Nah, yaitu melewati adalah munajat tadi. Yang mudah-mudahan kita dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kalam yang 27 ini, dan mudah-mudahan kita dimudahkan untuk wasil kepada Allah Subhanahu wa taala bi barakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri ma'rifatik, nawwir qulubana bi hidayatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.